Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian pada hari ini selalu sehat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang dampak dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa, yaitu dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia bagi masa kini. Kita ketahui pada minggu yang lalu kita mempelajari bagaimana penjajahan atau masuknya bangsa-bangsa Eropa di Indonesia atau penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Baiklah, akan kita pelajari bagaimana dampak politik penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia itu bangsa Eropa membuat sistem pemerintahan di Indonesia yang berubah. Contohnya, pada saat itu pemerintah kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Kemudian raja terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Namun setelah pergerakan nasional Indonesia atau setelah Indonesia merdeka, struktur tersebut itu berubah. Maksudnya struktur atau sistem pemerintahan Indonesia setelah merdeka berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial. Harapannya, mengapa kok dirubah menjadi sistem pemerintahan presidensial? Agar pemerintah kolonial, yaitu bangsa-bangsa Eropa, itu tidak dapat menjajah kembali Indonesia. Karena ketika Indonesia berbentuk kerajaan, bangsa-bangsa Eropa, bangsa kolonial itu mudah untuk masuk ke negara Indonesia. Maka setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan kerajaan diganti menjadi sistem pemerintahan presidensial, yaitu suatu negara di mana kepala negara atau kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian selanjutnya dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa, baik baju ataupun rambut. Itu di bidang budaya. Sementara kalau di bidang sosial, bagaimana dampak penjajahan bangsa kolonial di bidang sosial? Itu yang pertama adalah pemerintah atau bangsa Eropa itu membuat sistem sosial di Indonesia menjadi berubah, yaitu membagi status sosial di dalam masyarakat Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, masyarakat kalangan bawah, yaitu meliputi kaum buruh, pedagang, petukang, dan pekerja rendah lainnya. Kemudian yang kedua, lapisan sosial yang kedua adalah masyarakat kalangan menengah, yaitu meliputi petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintah kolonial Belanda, itu golongan menengah. Sementara yang ketiga adalah masyarakat kalangan atas, yaitu meliputi pemuka agama dan para bangsawan. Nah, itu pada masa penjajahan bangsa Eropa. Namun pada masa penjajahan Belanda, setelah adanya politik etis atau politik balas budi, maka semakin banyak muncul kaum pelajar yang kemudian menggantikan peran para bangsawan itu untuk menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu dampak di bidang sosial. Kemudian dampak di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, bangsa Eropa pada saat itu terutama Belanda, khususnya Belanda, membuat banyaknya muncul kaum terpelajar. Dengan kata lain, kaum terpelajar ini itu memiliki pengaruh yang lebih besar dari kaum bangsawan andalan yang terpengaruh oleh Belanda.
Yang sebelumnya pada masa pemerintahan Belanda, banyak golongan-golongan atau kaum bangsawan itu dipengaruhi atau dikuasai Belanda. Tapi setelah politik etis, munculnya kaum terpelajar, itu bisa mengalahkan para kaum bangsawan. Sehingga pejuang kaum terpelajar itu lebih diikuti dan dipercaya pada zaman itu, dan dapat membebaskan dari penjajahan. Hal ini tidak lepas dari peran politik etis yang diterapkan oleh Belanda. Selanjutnya, dampak dalam bidang ekonomi. Bagaimana dampak bidang ekonomi pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa? Yang pertama di bidang pengusaha pribumi. Pada saat itu, pemerintah kolonial yang berkuasa itu membuat para pengusaha pribumi menjadi aparatur pemerintah kolonial dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka itu diganti dengan gaji menurut ketentuan pemerintahan kolonial. Secara tidak langsung, penghasilan para pengusaha pribumi itu sangat berkurang karena penghasilan mereka itu diganti dengan gaji, bukan lagi upeti atau penghasilan lainnya. Sehingga penghasilan mereka terbatas pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, yang kedua adalah nasib di bidang pertanian. Pada masa zaman itu, para petani memang disuruh untuk menanam komoditas Belanda yang diupah dengan harga yang sangat murah, sehingga petani semakin miskin. Namun, setelah adanya politik etis atau politik balas budi, Belanda membuatkan saluran irigasi untuk pengairan sawah. Dampaknya bagi saat ini adalah kita dapat transfer teknologi pertanian yang lebih modern dari Eropa. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.